Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngebahas anjing, guys. Anjing itu banyak dipermasalahkan memang ya. Ada yang haram, ada yang halal atau makruh dan sebagainya lah. Yang jelas untuk para peternak nih, kalau pingin aman, karena ini warning, guys. Jadi anjing itu misalkan kayak dirantai begini ya. Nah, terus kita di belakang misalkan ada domba atau apalah yang barang yang berharga lah. Ternak teh Ya, kalau anjing itu kalau ada ini ya ngasih warning kalau dia ada pendatang itu yang baru gitu, mau yang baru mau yang sekali dua kali tetap dia itu menggonggong, guys. Nah, menggonggongnya itu tidak akan berhenti, guys, sampai sampai kapanpun, guys. Misalkan dirantai gini ya, kita samperin nih, tetap terus meskipun dia sambil mundur juga terus menggonggong, guys. Nah, itu istimewanya anjing. Jadi anjing itu dapat dikatakan sebagai penjaga yang lebih dari satpam, guys. Kalau satpam mungkin dapat berbohong. Kalau anjing nggak bisa berbohong, guys. Nah, seperti keterangan nih, guys. Lihat, guys, nih. Saya bacakan dulu ya. Memelihara anjing itu dapat mendeteksi kebohongan, guys. Ini kata Halodoc nih. Ini artikelnya nyata, guys. Memelihara anjing itu bisa memberi manfaat kesehatan baik secara fisik maupun emosional. Manfaat memiliki hewan peliharaan ini mulai dari menurunkan risiko penyakit jantung, guys, hingga membantu tuh mendeteksi kebohongan. Jadi kalau anjing mah orang lain mau datang meskipun pura-pura baik dia mah tahu, guys. Jadi memang pendeteksi kebohongan secara alami ya nggak ada lagi. Jadi sangat bermanfaat untuk menjaga hewan ternak itu, guys. Jadi coba aja begini, misalkan orang ya kita punya satpam, dia bisa aja kong kali kong sama yang lain misalkan gimana gitu, jahat misalkan gara-gara kurang gaji atau gimana lah. Nah, kalau anjing nggak bisa bohong, guys. Jadi anjing itu benar-benar sangat setia, guys, sama kita gitu. Jadi saya bahas karena sangat penting, guys. Nah, ini kayak ini ke ininya mah ke orangnya mah ke yang ngukutnya melihat nih diusap-usap juga gak apa-apa ngangguk-ngangguk aja, guys. Tapi kalau ada orang lain mah yang datang tidak berhenti, guys, ngegonggong terus, termasuk ke saya, guys. Makanya saya ngebahas anjing, memang anjing itu aduh sangat bermanfaat, guys. Seperti dalam keterangan ini ya, seperti keterangan mengenai anjing dalam agama Islam, guys. Kita lihat, guys. Hukum memelihara anjing, guys, untuk kaum muslimin seperti kita ya, guys, ya sebenarnya telah diterangkan dalam beberapa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, guys. Nah, yang artinya barang siapa yang memelihara anjing, kecuali nih, guys, untuk anjing penjaga ternak, berburu atau bercocok tanam, misalkan jaga kebun dan sebagainya, guys. Nah, maka pahalanya akan dikurangi setiap satu harinya sebanyak 1 qirat. Nah, Quran HR hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Nah, di sini kan dikatakan barang siapa, guys, yang memelihara anjing. Nah, tapi kecuali yang tadi, barang siapa yang memelihara anjing akan berkurang. Jadi pahalanya tadi dikurangi setiap 1 hari sebanyak 1 qirat gitu, guys. Nah, itu terkecuali, maksudnya ya kalau untuk pelihara, untuk jaga ternak, jaga kebun mah bukan termasuk itu, guys. Nah, itu berdasarkan agama, guys. Jadi dapat dikatakan boleh, guys. Sangat mantap, guys, kalau punya anjing peliharaan untuk jaga. Soalnya anjing mah nggak bisa dibohongi, guys. Beda sama satpam lah. Atau misalkan orang gitu, kalau misalkan misalkan kita punya peternakan misalkan ya banyak gitu, punya satpam. Kalau satpam mah mungkin bisa kong kali kong sama yang lain, mungkin misalkan ya kita kan siapa tahu kita punya yang dipercayanya misalkan jahat, kan bisa aja, guys. Nah, kalau anjing itu tidak bisa berbohong, guys, alias 100% ngadunungan, guys. Jadi kalau anjing itu kalau dipiara gitu, guys, dak nunutur asal dikasih makan sekali aja udah
langsung setia guys. Nah lihat nih anak ini nih, ini belum TK-TK acan guys, tapi karena dia tahu dia dunungannya gitu, suka ngasih bertemu terus ya, jadinya jinak gitu guys. Nah jadi kalau malam-malam teh kata pemiliknya ya, misalkan lagu tidur, kalau anjingnya ini menggonggong tiada henti, nah dilihat pasti ada orang gitu guys. Nah kalau udah ada warning gitu kan enak guys, jadi kita teh ya ternak aman lah. Meskipun tidak 100% tetap aja kan kalau orangnya ahli anjing mah mungkin aja kan yang namanya ahli mah. Ya beda lagi, mau anjing 100 juga mungkin guys tidak bisa dibobol. Kalau orangnya ahli anjing begitu guys, mungkin gitu. Tapi ini sebagai solusi guys, kalau misalkan kita piara anjing minimal ternak kita aman lah. Asal jangan ini aja, jangan terlalu jauh, misalkan tempatnya kan anjing menggonggong juga kapilah berlari kalau jauh mah, jadi anjingnya menggonggong juga kalau kitanya jauh dari jarak ini ya tetap aja si pencuri tahu biarin enggak, tempatnya juga jauh gitu. Nah gitu guys, kalau tempatnya jauh mungkin ada lagi proteksi guys ya, misalkan pakai CCTV misalkan atau pakai naonnya gitu guys. Nah, jadi dalam kajian atau dalam konten kali ini saya hanya memberikan solusi gitu guys. Misalkan bagaimana nih kalau piara anjing, ya tadi kan udah dikatakan anjing boleh, nggak ada istilah haram-haraman pada kita agama Islam, misalkan dilamot najis gitu guys. Kalau yang namanya najis itu semuanya juga punya. Contoh seperti manusia, kan manusia najisnya banyak guys. Kayak ya kalau misalkan ini kan meludah itu dan sebagainya, itu termasuk najis juga. Kalau misalkan kita buang air kecil, buang air besar kan najis. Tapi kan kalau kita dibersihkan kan ya jadi nggak najis, biasa-biasa. Jadi najis itu harus dipahami bukan ditakuti guys. Memang anjing ngaletak najis, tapi kan sekarang udah ada ininya sabun dan sebagainya kan bisa dicuci. Kalau dulu mah najis teh memang bener karena nggak ada alat. Kalau diletak misalkan harus tanah 7 lapis misalkan, itu kan soal itu gambaran saja, aslinya bukan 7 lapis, aslinya harus bersih gitu guys. Saking bersihnya harus 7 kali pakai tanah, pakai air, pakai daun misalkan. Itu maksudnya supaya bersih guys, bukan artinya harus 7 apa gitulah. Nah seolah-olah gitu guys, ini saya baca guys, baca dulu gitu. Jadi misalkan kalau diletaknya dikumah ya guys, pakai sabun gitu guys. Yang penting kan najisnya hilang gitu guys. Terus ya jangan dicowok guys, kan kita mah tujuannya untuk warning ini, untuk satpam guys, untuk satpam peternakan gitu guys. Nah ini hidung guysnya mantapnya kelas B guys, dia itu masih muda, belum 1 tahun, belum plek 2 guys. Nah ini si bocilnya nih, di sini ada 3 nih guys, ini jantan-jantannya. Jadi begitu guys. Jadi kalau kita, nah kecuali jual beli anjing itu guys, kata keterangan itu, tapi wassalam saya emang nggak membahas mengenai ininya guys. Kalau jual beli anjing kayak tadi ada hadis salah satu kan, kalau melihara anjing ganjaran dikurangan 1 krat tiap hari dikurangi gitu guys. Nah itu secara gambaran dari hukum Islam guys. Kita nggak bisa mengejawantahkan atau atau memproyeksikan di puntir ke sana kemari. Kan hukum Islam itu kan berdasarkan Quran guys. Kalau berani melemah-lemahkan hukum Islam berarti nggak percaya ke Quran kan ya guys. Jadi kalau kita mempelintir-pelintir hukum itu ya sama saja tidak percaya ke Quran. Kan di dalam Quran berisi agama Islam kan sadat, sholat, zakat, puasa, bunga haji. Nanti hukum Islam, rukun iman, percaya pada Allah, kitab. Nah
Berarti kalau nggak percaya ke kitab ya termasuknya tidak, rukun imannya tidak ada. Jadi kita jangan berani-beranilah. Jadi begitu guys. Jadi kalau berdasarkan hadis Nabi kan tadi kan menang boleh memelihara anjing untuk menjaga ternak, menjaga kebun, menjaga barang berharga, ya begitulah guys. Jadi untuk menjaga sebagai hewan penjaga lah. Mau berburu kan zaman dulu mah berburu, sekarang mau berburu naon tuh guys. Paling berburu oke, berburu hobi sekarang mah, bukan berburu kayak zaman dulu mah memang berburu. Kalau pingin misalkan mau mencari naon gitu, misalkan bawa anjing berburu itu dulu, sekarang mah jarang guys. Sekarang jaga ternak aja, misalkan jaga ternak, jaga rumah mungkin guys. Nah segitu guys, ini anjingnya, aduh bener. Ini punyanya Bapak Ujang guys, peternakannya ada di Ranca Panjang. Kalau misalkan memerlukan deskripsi ini, memerlukan ya hewan domba, nah bisa lah dihubungi guys. Tapi kalau sekarang nggak ada jualin guys, nanti paling. Nah begitu memang kalau peternakan memang nggak selalu sedia, itu kelemahannya guys. Jadi lama gitu pingin ada ini, kecuali butuh uang gitu guys, suka dijual mau yang mana aja gitu. Soalnya kalau di kampung itu yang namanya peternakan rata-rata sebagai tata raga guys, atau misalkan ya daripada gue jualin, nah baru hewan ternak gitu guys. Gitulah, jadi nggak banyak ini ya, segitu aja infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.